hati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Itulah ciri khas umat Islam. Ya, makanya kenapa sering kita ingatkan kawan-kawan, daripada kalian masuk ke room-room penghujat, ya, kami akan ramaikan room-room penyembah manusia, kalian ramaikan room-room pagan, mending kalian masuk ramaikan room-room muslim gitu. Dan sangat ironi lagi kalau sampai naik gitu loh, terus dirujak di situ. Aduh, itu terkadang memang ada trik-trik sebagian kawan-kawan oten ini, mereka punya trik seperti itu, nyamar-nyamar. Padahal itu Kristen, pura-pura nyanyi, pura-pura dodol lah di situ. Tapi terkadang ada juga beneran Muslim yang naik. Dan lucunya gini, kalian sudah tahu itu penghujatan, kalian sudah tahu itu penistaan, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama kalian, jangan masuk di situ. Tapi anehnya kalian tetap mau mendengar sampai kalian sakit hati. Kalian sengaja masukkan rasa sakit hati itu dengan kalian mendengarkan mereka ngomong menghujat agama Islam. Aneh dan lucu dan bahlulnya, kalian masuk ke room-room Islam, masuk ke room Bang Zuma umpamanya, terus kalian naik, kalian bilang, Bang Zuma, tolong dong ke roomnya Mikana, si Mikana menghujat bla bla bla. Aduh, capek kita kasih tahu teman-teman, beneran. Makanya kita tuh sayang ke semua teman-teman Muslim. Nggak usah kalian masuk di situ. Mending kalian masuk di sini, kalian catat Bang Zuma ngomong tuh di dalam Mazmur sekian-sekian, dalam Yohanes, catat. Aku catat teman-teman. Aku kalau Bang Zuma nih, catat tadi ya. Bang Zuma ngomong tuh aku catat. Bentar. Catatan-catatan, judul-judulnya aku catat semua. Jadi nanti sinkron, jadi begitu kita nanti berbicara, ini aku tuh catat semua teman-teman. Jadi kalau Bang Zuma berbicara atau Bang Jibril atau Bang Motor, kita catat teman-teman. Dapat alhamdulillah ilmunya. Enak kan? Tambah kuat, tambah semangat kita. Ini enggak. Kalian sudah tahu room sana sebelah menghujat, kalian masuk, kalian dengerin. Aduh, ya Allah ya Rabb. Kadang kasihan gitu. Jadi kita ingatkan, saling mengingatkan. Yang namanya manusia ya, kadang salah. Apalagi yang nggak tahu, apalagi yang baru-baru, ya kan, nggak apa-apa lah. Insya Allah di sini kita saling berbagi. Kalian stay tune di sini bersama dengan Bang Zuma dan kawan-kawan apologet yang lainnya. Insya Allah bermanfaat. Teman-teman niatkan dalam hati kita, ikut andil dalam membela agama Allah. Ikut andil, walaupun tap-tap layar, kalian tap-tap layar. Insya Allah dengan niat kita membela, niat kita untuk ambil andil dalam penyebaran agama Allah, maka masya Allah ini abang ini juga nih luar biasa nih, Bang siapa, Bang Albadiro, siapa namanya, Abadiros, luar biasa abang ini. Terima kasih banyak abang, semoga berkah hartanya antum. Amin, Allahumma amin. Digandakan, diganti dengan yang lebih baik insya Allah. Ini luar biasa teman-teman. Yang kawan-kawan di bawah yang tap-tap layar, yang typing, makanya aku kadang lihat teman-teman, kalau typingan yang umpamanya ikut berargumen di bawah, ada penghujat di bawah, sengaja teman-teman, aku nggak bisukan tuh penghujatnya, biar kalian itu sikat juga gitu, maksud aku begitu ya. Nah, jadi yang tap-tap layar, yang typing, yang berbagi ilmu, yang berbagi rezeki, yang berbagi koin, luar biasa. Semoga itu jadi pemberat timbangan amal kita, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Bang Moto, aku izin, ini di sini sudah asar, aku pimpin sholat dulu bentar. Oke, siap. Aku nggak bisa naikin orang. Sudah datang. Nggak bisa naikin orang, soalnya nggak moderator aku. Jadi bingung siap. Aku. Ya, enggak apa-apa, standby aja. Oke. Kalau rumah datang nanti bisa turutin aja. Ya, assalamualaikum. Oke. Iya, teman-teman, jadinya kita tuh saling berbagi. Jadi yang bawah kerja, yang atas juga kerja. Maksudnya gimana? Yang atas memaparkan materi, yang bawah kalau ada typingan yang menghujat, gas, teman-teman, gas. Jangan biarin mereka tuh merajalela di roomnya Islam.
Jangan samakan roomnya Islam tuh seperti roomnya mereka yang mereka tuh bisa berkata apapun seenak perutnya aja. Mereka tuh sama, typingan sama buang sampah tuh sama sembarangan. Jadi gas-gas aja udah Ikhwan. Assalamualaikum Bang Kusairi. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Ya, Muslim, Bang. Eh, ada yang ingin disampaikan Bang? Nggak ada, cuma nyapa. Oke, siap. Ini aku nggak bisa naikin turunin ini. Oh iya, iya, iya. Oke. Oh begini, Bang. Apa tuh, abangku? Ini cerita dari zaman Nabi kan, Mm-mm. dari zaman kelahiran Nabi kan. Mm. Kebanyakan orang menghina Nabi Muhammad gitu. Sejak dari kelahiran Nabi Muhammad itu penuh cahaya. Bahkan air zam-zam pun waktu kelahiran dia kan melimpah ke atas waktu kelahiran gitu. Jadi orang-orang Kristen ini jangan coba-coba menghina Nabi Muhammad. Pendeta Kristen pun mengakui waktu pendeta waktu itu berdaerah apa di Nasrani gitu. Iya, siap. Ada lagi yang Hah? ingin abang sampaikan? Oh, terus aku turun, Bang. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Kusairi ya. Iya. Ya, tetap support para mujahid. Semoga apa yang abang lakukan mendapat nilai tersendiri atau pahala tersendiri di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Ini aku nggak bisa naikin turunin, jadi nggak tahu di bawah ini ada oten atau enggak. Gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan di bawah yang sekiranya tuh bisa saya jawab mengenai keyahudian, Islam atau perbandingan agama lain, monggo silakan. Insya Allah. Mantep nih memang nih para mujahid Taiping nih, masya Allah, mantep. Untuk besok insya Allah untuk besok materinya itu kita jawab dulu nanti tuh syubhat tentang Nabiullah Ismail alaihissalam itu disebut dengan keledai, dan siapa yang keledai itu? Dibilang keledai liar kan. Nah, berdasarkan itulah, teks itulah terkadang menjadi mocking atau hinaan atau ejekan orang-orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri. Jadi ketika ada oknum dari Islam yang melakukan kesalahan, mereka itu seringkali mengejek gitu kan. Ya, seperti misal kayak Murtadin si Saifuddin Ibrahim itu kan, sering menghina dengan keledai liar tanpa dia tahu yang aslinya itu seperti apa. Nah, besok insya Allah kita akan jawab. Terus semoga teman-teman yang tadi tuh, Ustaz tolong jelasin kenapa orang Islam ibadah karena karena perpindahan Ka'bah itu orang-orang di luar Islam itu sudah mengetahui dan mereka tahu. Contohnya tadi kisi-kisi Ka'bah aja mereka tahu. Belum nanti para di dalam keyahudian ya. Dalam keyahudian seorang rabi yang terkenal itu dia seorang gaunim menyebut kata Negev itu kalau di letterlet ya, secara letterlet
saya buka penting. Jadi secara letterlets itu Negev itu benar-benar diartikan selatan, tapi Raff Sadia Gaon itu dia mengartikannya itu sebagai Al-Qiblah. Gitu teman-teman. Iya, Pandapotan. Selamat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh. Dari Islam Kristen? Waalaikumsalam. Kristen Pak. Waalaikum, iya. Saya bukan Ustadz, saya vloget. Iya. Bukan Ya, Ustadz. Aku cuma memastikan ini Pak. Karena ada itu video-video yang beredar itu katanya. Aku cuma memastikan ya Pak ya sama Bapak itu. Katanya di surga itu nanti ada pernikahan Ratu Asia sama Nabi Isa. Betul nggak itu Pak? Pernikahan siapa? Ratu Asia sama Nabi Isa. Ini Ustadz ini ya yang bilang ya, Ustadz yang bilang. Aku nggak tahu. Aku mau memastikan aja betul nggak itu? Nggak tahu saya itu. Oh berarti video itu nggak betul lah ya? Nggak tahu saya. Saya bertawakuf, belum bisa membetulkan juga belum bisa menyalahkan. Tapi sepanjang apa yang saya pelajari, saya belum menerima atau membaca literasi seperti itu. Oh. Oke. Oke. Ada lagi Makasih mau Pak tanyakan? Ustadz. Oke, ada lagi yang mau tanyakan Pak? Itu aja Pak Ustadz. Masih Kristen Bang Pandapotan? Masih? Katolik? Apa Protestan? Protestan aku Pak. Protestan. Gimana konsep dalam dalam Protestan itu sendiri terhadap ketuhanannya seperti apa? Konsepnya? Aku naik ke sini cuma memastikan itu aja Pak yang tadi Pak. Gak apa-apa sekali kita ngobrol-ngobrol aja. Karena kan hal yang paling pokok pondasi itu adalah konsep ketuhanan kan gitu ya. Kalau pondasinya bagus, pondasinya baik, tidak ribet, tidak membingungkan, ke bawah atau turunannya itu biasanya tidak akan ribet. Kalau bagi kami sih nggak ribet sih Pak. Bang Pandapotan itu open cam dulu. Banyak banget yang minta open cam. Open cam dulu dong. Tunjukkan personamu, ayo. Nggak usah lah Pak. Di sini tuh harus on cam, nggak boleh nggak on cam. Oke lah. Masa Pak. Tuhannya kelihatan, umatnya atau pengikutnya nggak kelihatan? Ayo. Turun aja lah Pak. Kenapa harus turun? Kenapa harus turun? Masa iya? Dia kan suka tuh. Katanya, wah Tuhan kami tuh kelihatan, Tuhan kami tuh terlihat, bla bla. Tapi umatnya ngumpet-ngumpet, malu-malu. Kenapa? Dia membangga-banggakan, oh Tuhan saya kelihatan, ada. Tuhan saya kelihatan, ada. Tapi umatnya, pengikutnya, doyannya pada hobi, pada ngumpet. Gimana? Malu dong sama Tuhannya. Tuhannya aja berani tuh. Katanya kelihatan tuh yang agak bule-bule tuh, yang janggutan kan gitu. Masa iya? Umatnya atau pengikutnya aja malu-malu gitu, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Tuhannya itu mereka malu untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau? Ini ada. Wah kacau ini. Selamat subuh Bang Kiko. Ini subuh ya Bang. Selamat sore Bang, jangan begitu kita Bang. Harus disuruh Bang jadi orang Bang. Lah abangnya begitu pakai topinya. Lah apa pakai topinya begitu? Gelap jadi kayak subuh tuh, kayak begitu. Lah penonton mah udah kenal saya, udah tahu begini. Iya tahu Bang Kiko, tahu. Saya juga sering lihat abang. Iya, saya agak terkenal di apa di dalam karung. Mana Bang Juma? Lagi ibadah beliau, lagi istirahat. Oh, sholat apa namanya? Asar. Kalau jam asar. Asar. Biar semakin damai hati abangku itu. Oh iya dong. Bang Niko Bang. Oke, selamat bergabung teman-temanku semua 1007. Biasanya lah
8.000 yang nonton 11.000. Kenapa ini? Ya karena Bang Kiko telat teman-teman, naiknya. goyang, ramai. Kenapa sedikit kita belum pernah begini nih? Karena ada Bang Kiko tuh belum naik makanya. Ayo naik. Kapan Bang Niko syahadat? Nggak usah syahadat-syahadatan. Kita saling menghormati aja udah lebih daripada alhamdulillah. Gimana usaha? Usaha gimana? Lancar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Bang sedikit. Jangan dikombo Bang, nanti bingung. Alhamdulillah, puji Tuhan juga. Jangan dikombo, ntar bingung nih. Mana yang gue jawab nih kata malaikat. Kalau malaikat bingung berarti bukan malaikat, malaikot. Namanya Kiko, kalau bingung ya Bang ya. Aku udah memang terbiasa dikelilingi apa ya saudara-saudaraku muslim ya, tapi aku nggak apa ya udah sebenarnya aku sih salah, aku merasa itu salah, tapi gimana ya udah setiap hari-hari saya tuh dikelilingi sama saudaraku muslim semua 99,99%. Terus bagaimana gitu? Nyaman nggak dekat dengan muslim? Nyaman nggak? Sangat nyaman karena saya berusaha untuk membuat mereka jangan awalnya itu di mana bumi dipijak begitulah kita harus bisa menyesuaikan diri, menghormati orang. Jangan tunggu orang menghormatimu. Teman-teman, hormatilah orang terlebih dahulu, siapapun dia, warna apapun dia, panjang rambut, pendek rambut, tidak berambut atau gundul atau apapun, hormatilah dia selaku manusia ciptaan yang paling makhluk paling mulia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Lancar banget kan gua? Coba. Iya, tinggal pakai sarung sama peci aja nih. Pakai sarung tiap hari, Bang. Iya, tinggal ke masjidnya doang yang belum. Nggak, aku lebih baik kalau teman-temanku sholat aku jagain tuh. Aku jagain tuh aku lu pada sholat. Beneran gua suruh sholat. Kadang-kadang main-main. Udah saatnya sholat. Apalagi sore-sore itu jam 6 ya. Sholat maghrib. Jangan main HP apa. Aku lebih baik mengingatkan. Ini gimana yang ngingetin tapi dia nggak sholat? Gimana ceritanya? Dia ngingetin tapi dia nggak sholat, gimana? Lucu abang. Oh, daripada nggak ngingatin daripada nggak apa-apa, lebih berdosa lagi dong. Ada aturan yang nyuruh juga nyontoin. Sholat nih, gue juga sholat nih gitu. Ada hal yang membuat saya itu nggak itu. Saudaraku banyak loh Bang muslim. Aku nggak merasa ini. Kalau lebaran kita ikut lebaran, pengen loh Bang. Mereka lebaran, kita ikut lebaran. Pakai baju koko juga. Tapi kata-kata orang, lu sebenarnya apa sih? Lu abu-abu ya? Bukan begitu abu-abu, baju aja lu persoalkan lu, gue bilang gitu Bang. Iya. Nah kita gimana punya saudara muslim nggak lebaran? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada konten saya tuh. Minal aidin wal faizin, saudaraku muslim bahkan sedunia. Di hari waktu itu kan, ya belum lama kan Ramadan. Di hari Idul Fitri ini, bulan suci Ramadan ini, mari kita semakin menguatkan apa? Jalin silaturahmi antar sesama anak bangsa. Minal aidin wal faizin artinya apa Bang? Apa? Minal aidin wal faizin artinya apa? Gak tahu. Mohon maaf Tuhan lahir gitu. Gitu Bang artinya. Tuhan lahir. Bukan apa? Begitu ya Bang? Minal aidin wal faizin, mohon maaf Tuhan lahir gitu. Gitu. Gitu enggak? Enggak. Tuhan lahir. Di mana Tuhan lahir? Ada Bang, ada di sebelah cuma nggak di sini. Ada Tuhannya lahir Bang, ada. Udah mulai nih masuk konsep nih. Kan saya bilang di sebelah nggak di sini. Ada udah mulai tahu orang lagi ngapain. Udah mulai nih masuk konsep nih. Aku sebenarnya ya. Aku sebenarnya apa ya? Aku nggak terlalu suka bahas-bahas apa doktrin, apa namanya cara-cara beriman umat ini umat itu. Gimana ya? Ya lebih diimani masing-masing aja tuh ya, agama masing-masing itu ya. Tapi yang terpenting bagi saya tuh mengerti, menghormati siapa begitu. Nggak kalau lain aneh menurutnya, jangan teman itu berbeda. Sering nih, lu apa sih lu, coba emang mau jadi apa hidup? Gue bilang seperti itu Bang. Terus mau jadi apa dia? Kasih tahu gak mau jadi apa? Yang dicari satu warna,
Satu warna apa? satu gerbong, satu rel, satu di hutan lo gue bilang nggak boleh gitu Ya. lo. Dalam bermuamalah ada sahabat ngomongnya. Dalam bermuamalah itu boleh-boleh aja kita berkawan dengan siapapun, tapi kalau untuk masalah keimanan kita kembali ke diri masing-masing, kan gitu. Iya. Iya. Tapi selama ini apa yang digembar-gemborkan bahwa oh orang Islam tuh begini radikal bla 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 gitu, enggak, yang nggak terbukti ya. Ya, orang boleh saja berpendapat, berpikiran, berasumsi. Silakan, itu nggak apa-apa. Itu. Dosa tanggung masing-masing. Pikiran, perbuatan, bukan orang lain yang nanggung, cuma imbasnya orang lain juga bisa memang. Begitu, Emang Bang. kenapa kalau saya naik takut ya? Takut kali kalau saya naik ini komentarnya nih. Ari, Setiap Selamat saya naik siang. selalu diturunin, gimana ini? selamat Aduh. siang dulu, buka dulu kameranya, buka dulu. Tuh, Buka makanya dulu. diturunin Bang, izin. Enggak, Apa mukanya? soalnya setiap saya naik pasti cepat-cepat diturunin, ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Apa-apa sebenarnya. Santai aja. Iya. Abang baru diturunin, saya sering dilempar, nggak apa-apa, biasa aja gua. Nah, Iya, enggak, soalnya saya ada diturunin, ada apa ini? Salah saya apa? Abang sering naik. Saya udah kayak Iya. air naik Bang. Sering naik tapi cepat diturunin, itu kenapa ya? Nggak apa-apa. Salah saya apa? salah abang ya, masih apa ya bang ya? Masih betah Katanya aja kita bang kurang di ilmu, situ. Bang. Hah? Katanya kita kurang ilmu. Bukannya cepat Aku senang diturunin. orang begini nih. Enggak. Diganggu sedikit aja jangan langsung marah, Bang. Kita Jangan mau, kebakaran. kita enggak begini, mau buka ayat sudah, belum buka ayat sudah diturunin, gimana mau jelasin? Ayat mau dibuka sudah diturunin. Aduh. Memang moderator Aku jadi nggak heran suka juga. doktrin, maunya dalil yang diminta sama mereka. Moderator kalau kita nggak punya ilmu diturunin. Ya, apakah harus sakit hati? Ya nggak usah lah. Enggak, Tinggal bukannya belajar. nggak punya ilmu. Masa kita mau disuruh Udah, ambil udah. dalil. Kita Jangan mau curhat, jangan buka curhat, jangan dalil curhat. kok langsung diturunin. Iya, jangan curhat. Coba. Baru nggak boleh curhat. Kalau Bang tadi Ali, saya tuh nggak curhat. kita dialog, Iya. dialog. Enggak, aku mau nanya ya, siapa Pak Kurio Semoto ya? Iya. Kurio Bang Ali. Semoto ya? Iya, Boleh ganteng. aku nanya enggak? Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya saya Iya, jadi. kan nama Allah itu dari Islam itu asalnya dari mana coba? Nama Allah itu asalnya dari mana ya? Nama Allah. Soalnya Baca- kalau saya bertanya di Islam, jawabannya enggak seragam. Nggak Enggak seragam. seragam jawabannya kalau saya tanya. Jadi gini, Bang Ari. Jadi ada dua pendapat dari dua ulama, mau Kufah Iya. atau Basroh. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah itu isim jamid maupun isim mustaq. Maksudnya gimana? Bahwa Allah itu yang pertama itu nama itu memang dia berdiri sendiri. Memang Allah yang mengenalkan namanya dia itu Allah. Oh. Gitu. Misalkan di surat Toha kan ada tuh yang sering dibawain sama umat muslim, innani anallah, kan gitu kan. Aku ini Allah, berarti yang menamakan Allah itu adalah dirinya pribadi. Begitu. Oh, yang menamai Allah itu dirinya pribadi. Jadi dan juga setelah nama bagaimana bisa manusia di bumi tahu kalau namanya Allah dengan cara bagaimana? Oh, dengan cara Allah Azza wa Jal itu memberitahukan namanya kepada para utusannya. Semudah itu. Siapa pertama kali dikasih tahu? Ada kan bilang misalnya ini yang kasih tahu, baru ini yang nyebarin begitu. Semua para utusan. Jadi semua enggak kan ada kan yang pertama dikasih tahu dulu baru dia sebar kasih tahu. Semua. Oh, semua. Oh, Iya. berarti jawaban Bapak lagi nih beda. Terus Kalau maunya jawaban siapa? enggak, itu yang Pak Ustadz yang muncul tadi yang pakai kipa. Kalau kami di Kristen itu kipa. Yang di Apa atas itu? itu. Yang di atas yang kalau orang Islam sembahyang gitu kan. Kalau kami di Kristen itu namanya kipa. Itu wajib kalau orang sembahyang kan.
Nah, kalau nama Yesus kalau sendiri di gimana? Kristen Mesianik itu Pak, kalau Kristen Mesianik itu namanya Tahu, kipa itu. pakai kipa, pakai tali, Iya, pakai segala macam iya, tahu kipa. saya. Tahu. Itu kan pakai kipa kan Kristen duluan yang pakai. Islam kan baru muncul abad ke-7 Pak. Islam, Jadi Protestan baru baru ada di abad keberapa memang? jangan begini Pak, jangan marah kalau dibilang Islam niru-niru, karena kalau di keluarga itu Islam cuma adik, kalau kita Kristen kakak. Nggak mau. Jadi ade nggak mau. Kalau ade itu berdasarkan dari bapak yang sama. Kalau ade ya, Iya, berdasarkan memang kita keluarga yang contoh sama, aja. keluarga yang sama. Nggak bisa. Aku mengambil contoh aja. Ari, sabar. Kristen kan abad pertama Bukan sudah masalah ada Pak, sabar, Tan. bukan Bang abad Ari. ke-7 baru muncul. Santai. Bang Ari, Santai. Jadi gini, Bang Kiko tahan dulu sebentar. Jadi gini, kita itu kalau mau disebut keluarga ya, itu harus berdasarkan dari rumah yang sama. Sedangkan rumah kita berbeda. Gimana mau jadi abang adik? Sekarang gini, Tuhan abang manusia nggak? Dibuka mute-nya. Dibuka dulu mute-nya. Mic-nya dibuka. Kuping lu 2 sih. Woi, mic-nya dibuka. Enggak, saya bilang tadi kan Islam kan baru ada di bumi ini pada abad ke-7, baru dikenal pada abad ke-7. Kristen kan abad pertama sudah ada, pakai kipa, pakai kerudung. Jadi Kristen sudah Permasalahannya gini, Ari. Yesus tahu nggak sesuatu yang dia bawa, yang diajarkan bakal disebut namanya Kristen? ya iyalah kan dia mau tahu. Dia kan Tuhan Maha tahu. Enggak begini yang masalah Kapan dia pertanyaan. tahunya? Enggak, Kapan begini, dia Pak. tahunya? Legitimasinya di mana? Enggak begini, enggak kita tentang Tuh, kan Ari asal kenapa nama kan diturunin belum- kayak belum- begitu? Malu. Enggak, Mentang-mentang enggak, tuan begini tiga kan. maunya menang mulu. Sabar. Satu-satu. Saya jawab, kamu tanya. Nah gitu kan. Begitu juga kamu enggak, tanya, saya begini. jawab. Iya, jawaban Bapak tadi tentang nama Allah kan bilang semua dikasih tahu kan, Bu. Capeknya itu sang pencipta kasih tahu pada semua orang, bilang nama aku begini. Cukup dikasih tahu lah sama satu orang, baru nabi atau rasulnya yang sebarin. Ngapain Tuhan kasih tahu tiap orang begitu? Kayak orang kerjaan kenapa? aja Tuhan. Udah, oke. Tahan ya. Jadi pas tentang enggak. Tahan dulu, sabar. Kenapa harus para utusan memberitahukan atau Allah mengenalkan namanya kepada semua yang diutus kepadanya gitu ya. Maksud yang pertama, untuk menjadi legitimasi bahwa yang mengutus itu benar, suatu zat yang benar ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh kasus nama Tuhan, contoh Yesus. Contoh Yesus. Berubah nggak dia? Berubah Enggak, nggak dia? begini Pak. Berubah nggak? Jangan pakai begini Pak. Berubah nggak dia? Apanya yang berubah? Bapak aku Nama bertanya kok aslinya siapa dijawab. dia? Yesus nama asli siapa? Yesus Hamasia. Nah, jadi Yesus itu gimana ceritanya? Nama kamu Ari. Saya panggil Ira, nengok nggak? Iya, iya kan itu kan karena nama saya yang benar. Kalau nama yang Nama tidak kamu benar ya aslinya mana mau saya Ari. nengok. Tunggu. Iya. Nama kamu yang aslinya Ari. Saya panggil Ira, kamu nengok nggak? Kamu nengok nggak? Saya nggak mau lah, keberatan saya. Nah, sama. Namanya Yesua dipanggil Yesus. Apa urusannya? Iya. Siapa namanya Yesus? Ya, yang panggil Yesus itu yang nanti yang tanggung resikonya lah. Kamu manggil Yesus gak? Enggak, dulu, tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Panggil yang benar lah. Nah Ada kan namanya lain dulu, lain sekarang. Oh, jadi Tuhan itu namanya itu mempunyai trennya sendiri, tren waktunya sendiri gitu. Dulu dipanggil enggak, Yesus, begini. sekarang dipanggil Enggak. Yesus. Besok panggil siapa? Mukidi. Enggak, begini Pak, kalau mau menjalankan betul firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan, nama itu jangan dirubah-rubah. Nah, itu makanya Nama kok panggil kayak siluman. siapa namanya?
Namanya Siluman panggil kan siapa? berubah-ubah, Pak. Siluman kan berubah-ubah. Masa nama Tuhan yang suci kudus kok berubah-ubah? Itu sama, itu namanya tidak mengasihi Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Bagaimana mau Berubah-ubah. mengasihi Tuhan? Yang Iya, satu berubah-ubah kayak dari siluman gitu. Ibrani namanya Yesus, tiba-tiba di Yunani nama di Iya. sorry Yunani di Ibrani berubah namanya lagi. Yesua. Tanduk. Iya, Sabar. masuk ke bahasa Sabar. Inggris. Iya, Sabar. masuk ke bahasa Inggris berubah lagi, bahasa Jerman berubah lagi, masuk ke bahasa daerah berubah lagi. Aduh, Bahasa Burundi kayak beda siluman. lagi gitu kan? Iya, mudah-mudahan Iya. ada Kristen yang dengar ini. Jadi biasakanlah dalam doa dan puji-pujian di gereja, di rumah atau dimanapun beribadah, pakailah nama asli Yahweh Yesus Amasyah, karena itu yang asli dan nama itu yang Yahweh. ada di surga. Jangan pakai nama yang di bumi. Bang Yahweh, Nama Yahweh itu. itu siapa Yahweh? Waduh, itu Yahweh sang itu pencipta langit. sejenis apa Pak, sih? kalau menurut sejarah, Pak, Hmm. kalau menurut sejarah itu nama itu yang paling pertama dikenal oleh manusia di bumi. Hmm. Jadi nama Allah itu baru kenal pada zaman orang mengenal penyembahan berhala. Nama siapa? Nama Yahweh itu adalah Yahweh nama juga dipakai buat penyembahan berhala gitu. Enggak, maksudnya nama Allah itu baru dikenal pada zaman orang mengenal namanya berhala. Pasti nggak ada datanya. Ada itu kalau Bapak belajar sejarah tentang Gimana datanya coba? Pasti nggak ada datanya. Pasti nih, pasti nggak ada datanya. Pasti. kan banyak prasasti Umul Jimal, banyak juga buku-buku Iya, mana coba. bida-bida di Indonesia, passing oper. Pasti nggak punya data ya pasti. Kenapa tidak ada datanya? Aku kan ada YouTube juga. Itu ada semua di YouTube saya, aku bahas. Ya udah, datanya mana Kan sekarang? punya YouTube juga. Jadi Nggak peduli itu semuanya mau aku bahas punya di YouTube, saya mau juga. punya Ya mau nantilah. punya apa kayak nggak urusan saya nggak urusan. Enggak, kalau urusan. mau Bapak yang lebih jelasnya nonton di YouTube di YouTube aku aja, karena aku ada YouTube juga. Nggak mau pegel. Sekarang gimana? Ngeliat lu ngomongnya pegel apa ngeliat di YouTube yang menit-menitan yang lama banget? Pegel. Pegel. Ya, jadi enggak begini, kita kembali ke itu kan kalau Bapak itu jawabannya beda. Kalau Bang Suma bilang di tahunnya dari Nabi Musa. Ada juga yang saya tanya dibilang Kan dari udah dijawab tadi ya. awal Nabi sampai Musa kan terakhir. udah dijawab. Aduh, Dari surat jadi Toha bingung ayat aku. 4. Jawabannya yang seragam dong, masa Bukan berubah-ubah jawabannya sih? nggak seragam. Jawabannya kok Bukan berubah-ubah? jawabannya nggak seragam. Harusnya seragam. Malu sama telat, malu sama telat begitu. Untung loh. Itu lalat yang di situ. Coba kalau kebo dia belakang muka. Nah sekarang tahan ya. Jelasin tadi tuh ya, jelasin tuh di surat Toha. Innani anallah. Pada saat itu Allah mengenalkan dirinya kepada siapa? Nabiullah Iya. Musa. Kan Gitu. jawaban Bapak kan beda lagi. Kalau jawaban Bang Musa kan dari Nabi Musa. Kalau Nabi Dari Musa Bang ya Musa, dari Nabi Musa saya bisa gimana? terima kalau diperkenalkan oleh Nabi Musa dari gunung. Tapi kan Semua para nabi itu tapi mengenalkan jangan jadi pertanyaan saya di siapa sini. nama Tuhannya. Nabi Musa tahu nggak bahasa Arab? Nabi Musa kan sekarang- nggak tahu bahasa Arab. Ari. Malu tuh sama ayam. Ayam aja sampai protes. Berisik lo Ari, petok. Nah, tahan dulu. Enggak, dulu. iya. Coba. Pakai tahan dulu ya. Nah sekarang ada nggak para utusan si Yahweh ini mengenalkan nama Tuhannya Yesus? Ada nggak? Ada. Nah, gimana Enggak, coba? Nama Yesua itu pemberian Tuhan langsung melalui malaikat Gabriel. Iya, semua para Bayangkan coba. Masa kalau dia cuma nabi, masa namanya saja diberitakan malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel yang beritakan namanya loh. Nggak usah pakai urat, santai. Pertanyaannya, malu sama ayam tuh, ayamnya pada protes loh, berisik banget sih. Ya, pertanyaannya, ada nggak para utusan si Yahweh ini itu tuh mengenalkan nama Tuhannya itu Yesus, ada nggak? Lu sih nyerocos mulu. Ya, saya ulang ya. Ada Ya. nggak
para utusan si Yahweh ini, ya utusan Yahweh kan ngutus tuh banyak tuh, ya kan? Nah, Mengenalkan Tuhan namanya Yesus. aku bilang tadi ada yang perkenalkan Siapa? nama Yesus kan malaikat Gabriel. Bukan malaikat, semua para nabi terdahulu mengenalkan Tuhan namanya Yesus. Ada nggak? Sudah dibuatkan bahwa Nggak dia akan perlu datang. dinubuatkan. Ada nggak namanya? Ada nggak namanya? Para nabi nih, woi, kaum Israel, dengar ya, Tuhan kita tuh namanya Yesus. Ada nggak kayak gitu? Nggak Nggak ada. belum disebut baru Mesias waktu itu, belum dinamai Yesus. Nanti kalau dia datang ke dunia ini baru namanya Jadi dikasih tahu oleh malaikat kisi-kisi Gabriel. namanya itu masih berupa taburan roti, Mesias, gitu ya? Nggak baru dibuatkan. Tahu nggak apa definisi nubuatan apa nggak? Tahu nggak itu definisi nubuatan apa coba? Coba jelasin apa nubuatan. Aduh, susah deh. Definisi nubuatan aja nggak tahu, capek deh. Iya, apa coba nubuatan? Bapakmu itu. Ngomongnya kayak bencong. Oh, soalnya di bawah nggak ada OTN yang lain, teman-teman. Tadi juga Ustadz dia tuh lagi sholat ya, jadi memang sengaja kita mainin ritmenya dulu, baru nanti diturunin, gitu teman-teman. Ya, pasti bosen. Jangankan gitu, saya juga bosen. Ditanya apa itu nubuat, udah belaga yang begitu tuh emang apa ya? Bingung saya juga, natural Bisa banget nambah bodohnya lagi. tuh. Bodohnya natural banget itu. Polos banget ya. Kayak apa ya? Menang dari dia pun lucu. Menang dari dia nggak pantas, kalah dari dia bikin malu, itu aja. Selamat sore, Kingdom. Sore bro. Bro, buka open cam dulu bro. Ganteng kan? Lagi bahas apa nih bro? Lagi bahas ada nggak para nabi utusan Yahweh itu mengenalkan Tuhannya namanya Yesus. Sorry, Sa- suaranya saya- kecil. Lanjut sholat dulu saat ya, bentar ya. Ane izin sholat dulu ya. Dilanjut sama Ustaz Sumanya saya. mana Suma? Iya, Suma mana Suma? Masih apa? Masih istirahat. Masih istirahat Oke. ya. Nah, ngomong sama Ustaz saya dulu ya. Ya, Mbak Kindom ya, saya mau izin sholat dulu ya. Oke? Siap. Oke, cium tangan dulu. Ini Ustadz benaran? Oke. Ini Ustadz benaran atau Beneran, dibilangin. Saya mau sholat dulu ya, cium tangan dulu. Oke, siap. Sholat dulu ya. Wafor? Cium beneran dong ya. Ya, mau diskusi apa bang? Nah, Sumanya kok lama sekali. Kayaknya udah dari tadi dia pamit itu. Ya, ini lagi Iya, bahas tentang iya. apa? Beliau lagi istirahat, mungkin lagi makan atau apa lagi. Oke. Ya, ini temanya ini kan Dewa Molok minta tumbal. Bisa dijelaskan temanya ini? Nanti sama Bang Zuma aja. Kalau mau bahas temanya sama Bang Zuma. Saya nggak bareng. Sama siapa? Kalau mau bahas tema nanti sama Bang Zuma. Oh iya ya. Saya nggak Tapi mau melangkahi beliau. tapi kalau tunggu Suma nanti lama. Ya Mas Bro kan bisa sebenarnya kan? bisa, tapi saya nggak mau langkahi beliau. Paham kan? Bahas yang lain aja biar ada ini. Biar ada variannya. Oh ya boleh.
Oke, kalau gitu saya boleh tanya. Boleh. Ya, oke. Pertanyaan saya gini, Abang. Saya nggak tahu Abang itu sudah tahu atau belum. Karena saya pernah sama Bang Zuma, itu saya tanya, Tuhan yang benar ini, anggap saja belum ada Islam dan Kristen ya Bang ya. Anggap saja saya dan Abang ini kita belum tahu tentang Tuhan, belum punya agama. Nah, menurut Abang, Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Karena begini, di dunia ini bisa jutaan Tuhan, bisa miliaran Tuhan. Karena penduduk dunia ini saat ini kurang lebih 8 miliar. Jadi bisa masing-masing bisa jadi Tuhan atas ya dirinya. Jadi miliaran Tuhan bisa ada. Tetapi dari jutaan miliaran Tuhan ini, yang pasti hanya satu Tuhan saja yang benar. Menurut Abang Dio, Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, siapa? Dia dengan Karena semua gini, Bang. Semua manusia akan mengklaim bahwa Tuhannya dia Maha Kuasa. Nah, yang mana yang Siapa yang mengklaim? Aku baru menjawab. Kenapa sih kau ini? Kok tantrum kau? Belum dijawab. Kan kau tanya siapa Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana dan disembah oleh siapa? Aku jawab dulu. Baru nanti setelah itu baru kau tanggapi. Belum ngomong udah ditanggapi. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena definisi Tuhan dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai apa? Sebagai yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Nah, kalau dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berarti dia berkuasa akan segala sesuatu. Dia Maha Kuasa akan segala sesuatu. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang tidak mati. Dia Maha Hidup. Karena kalau mati itu makhluk ciptaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau dia nggak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Yang keempat, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau ada makhluk itu hidup, kemudian dia mati, berarti dia bukan Tuhan. Dia hidup dan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu jangankan mati, tidur pun enggak. Dia mengatur seluruh alam semesta ini. Yang kelima, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan bulan dan bintang, dia yang mengatur siang dan malam. Itu Tuhan. Nah, kalau kau tanya yang disembah oleh siapa? Itulah yang disembah oleh umat Islam. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu, Tuhan yang maha hidup dan tidak mati, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu semua ada dalam Al-Qur'an. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Tuhanmu, dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala sesuatu. Dia yang maha kuasa akan segala sesuatu, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dialah Allah yang tidak pernah mati, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, ya Tuhan yang maha hidup lagi maha menghidupkan seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak pernah mengantuk dan enggak pernah tidur, enggak pernah mati. Kalau ada orang diklaim Tuhan terus mati, Oke.
Boleh saya tanggapi? Itu Tuhan. Oke, boleh. Nah, saya sampaikan kepada abang, ini kita belajar, kita diskusi, bicara di luar Islam dan Kristen. Artinya belum ada Islam dan Kristen sama sekali, ya. Karena Islam baru datang abad ke-7, ya. Kristen itu abad pertama. Nah, di luar Kristen dan Islam ini, anggap saja abang dan saya ini tidak beragama sama sekali. Nah, abang tahu nggak Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Jadi jangan bawa-bawa Allah, jangan bawa-bawa Quran, jangan bawa kitab kita dulu. Kita bicara Sudah saya di jelaskan. luar keimanan kita. Anggap. Sebentar. Kan tadi kan kau bertanya Tuhan yang benar itu seperti apa, sudah aku jawab. Disembah oleh siapa? Yang disembah oleh umat Islam, termasuk saya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi abang mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang disembah oleh umat Islam. Yes. Nah, dari mana umat Islam tahu Tuhan yang benar itu yang disembah oleh umat Islam? Berarti sebelum adanya umat Islam tidak ada manusia yang menyembah Tuhan yang benar gitu ya? Karena abang mendalilkan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Artinya Yes. sebelum adanya Islam abad ke-7 tidak ada satu manusia pun yang menyembah Tuhan yang benar. Begitu? Nah, itu kesimpulan dari otak orang yang nggak ngerti apa itu Islam, seperti abang ini, Pak Pendeta Kingdom ini. Makanya abang, saya tanya sama abang, ini di luar Islam dan Kristen. Kira-kira Iya. siapa sebelum datangnya Muhammad memperkenalkan Allah kepada umat manusia ya, taruhlah begitu ya. Sebelum Muhammad datang memperkenalkan Tuhan yang bernama Allah ini, siapa yang menyembah Tuhan yang benar? Apakah nggak ada? Ada, sudah menjawab umat Islam. Nah, siapa? Umat Islam. Kan sebelum ada Islam, sebelum ada ya. sebelum ada Muhammad dan Islam. Oke, makanya kalau Pak Pendeta mau pintar, dengarkan saya jelaskan. Jadi jangan botol terus, Ya. pendeta jangan dongok. Baik. Ya. Buat saya pintar, Bang. Oke. Nah, kalau Anda mau pintar, dengerin saya, biar saya jelaskan. Baik. Ya, Jangan jadi botol permanen. Jadi pendeta itu jadi dongok, jangan. Ah, Harus iya. pintar. Iya, jelaskan. Islam itu, Iya, jelaskan supaya saya pintar. Dengar. Nah, Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahli. Itu definisi Islam secara garis besar secara umum. Islam itu adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan cara apa? Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Yang kedua, terikat dengan aturan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Inilah agama Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Dari mana kami tahu? Diberitakan dalam Al-Quran. Itu Islamnya. Oke. Artinya, Itu definisi Islam. Berarti artinya, orang yang iya, beragama artinya, Islam oke. adalah orang yang menyembah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Baik. Berarti menurut abang ya, para nabi dulu semua itu beragama Islam ya? Yes. Oke. Saya tanya abang, menurut sejarah, agama Islam itu hadir di muka bumi ini kapan? Disahkan menjadi agama Islam? Kalau abang berbicara tentang Islam yang bermakna umum, seperti yang saya jelaskan tadi, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Disebut dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya nggak paham dengan nggak ya, karena apa yang abang sampaikan ini out of the box ya, nggak connect sama sekali. Makanya tadi kan abang mengatakan semua nabi itu beragama Islam, bahkan Adam juga Islam. Menyimpulkan karena makna dari Islam itu berserah diri, itu dari bahasa Arab, makna Islam itu berserah diri. Nah, kalau dalam
bahasa saya sendiri, saya juga bisa memakai bahasa suku saya, Auswe Lamatuak. Artinya berarti Adam juga bisa agamanya agama saya, Auswe Lamatuak. Saya sayang Tuhan, Apa itu itu artinya juga bisa Auswe dijadikan Lamatuak? seperti itu. Kalau abang mau mencomot arti kata, Sebentar bang. Auswe Lamatuak itu bahasa dari Tuhan bukan? menurut abang bahasa dari Tuhan itu bahasa yang mana? Loh kok nanya balik? Kau yang jawab. Orang kau yang keluarin kok bahasa itu. Lah, ya itu kan bahasa suku saya. Nah, kalau Anda menyebutkan arti Islam, dia itu berserah diri, ya itu kan bahasa Arab kan? Kita bahas, abang mau bahas tanya Enggak, Islam, saya aku jawab bertanya. pakai data. Islam itu sudah kujawab tadi. Islam itu dengan makna umum yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Itu Islam. Artinya berserah Oke, diri baik. dengan cara mentauhidkan Allah, kemudian terikat dengan ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga berlepas diri dari segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Itulah Islam yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Kalau kita bahas Islam yang bermakna khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang kau maksud tadi di abad ke-7. Oke, berarti Muhammad dia seorang nabi ya? Iya dong. Seorang nabi. Oke, kita sepakati dulu. Nah, Quran sendiri berkata bahwa garis keturunan kenabian itu Sudah, datang dari Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nah, dari keturunan siapa? Dari keturunan putus-putus kau, siapa? Bang. Kenabi. Bang Kingdom putus-putus suaranya. Coba teman-teman di bawah typing, suara saya jelas nggak? Putus-putus suaranya. Ya, suara saya jelas teman-teman di bawah. Putus-putus ya? Bang. Udah jelas belum suara saya? Sebentar. Udah jelas belum suara saya? Bang Dio? Ya, Jelas suara saya? Jelas. Oke, baik. Iya. Nah, seperti saya tanya tadi abang, ya, bahwa sebenarnya Quran sendiri juga mengatakan bahwa jalur kenabian itu dari Ibrahim, Ishak dan Yakub. Pertanyaan saya, kenabian Muhammad ini dari jalurnya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Oke, Ismail. Abang menyebut Ismail. Apakah Ismail itu seorang nabi? Yes. Siapa yang memilih Ismail menjadi seorang nabi, abang? Allah. Allah. Sejak kapan dan di mana ayatnya? Karena Ismail itu kan hidup, kalau dihitung dari sekarang kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu kurang lebih. Sekarang dari jalur mana kenabiannya Ismail itu dan dipilih oleh siapa, tertulis di kitab yang mana? Selain, jangan ambil dari Quran ya, karena Quran baru datang abad ke-7. Coba Loh, abang sebutkan. kenapa pula kalau orang aku ambil dari Quran? Lah, Ismail itu hidup di zamannya Abraham. Dan yang Enggak, menulis tentang Ismail. Sebentar apa? Kau larang aku ambil dari Al-Quran, terus mau ambil dari mana? Mau ambil dari buku porno? Cuma Oke, baik. Sekarang begini, kira-kira karena Musa sendiri yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis kitab Taurat, apakah Musa sendiri menulis bahwa Ismail itu adalah nabi? apa urusannya Musa dengan Ismail? Lah, Gila kau ya. Tuhan sendiri yang menyuruh Musa untuk menulis kitab Taurat. Sebelum ada Quran,
Nah, sekarang kan kok Quran baru datang abad ke-7, lalu mengklaim Ismail itu Kingdom, nabi. Kita Kingdom, validasi kau nanya. sejarah. Kita Kau nanya, validasi kau nanya. sejarah. Kau nanya aja nggak nyambung, kau nanya aja nggak bisa kau. Kok nggak bisa? Kita validasi sejarah, ya. Sebelum ada Quran dan Islam, yang menulis tentang kitab Taurat itu adalah Nabi Musa. Di mana Baik. ayatnya Musa menuliskan bahwa validasimu Ismail apa? itu nabi? Sebentar. Kau ingin memvalidasi sejarah. Alat validasimu apa? Dasar validasiku adalah kita baca di kitab Taurat. Kalau Ismail itu nabi, pasti Mana dia kitab Taurat? akan Mana menyampaikan kitab Taurat? firman Mana? Tuhan. Mana kitab Taurat yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Siapa yang bilang Kejadian. begitu? Siapa yang bilang Oke. begitu? Di mana tertulis? Coba kamu googling, kamu cari tahu kitab Taurat itu yang mana. Googling. Lah, Kau dari tadi. Pengetahuan kau ini ingin terbuka, memvalidasi bro. Sebentar. Ya. Kau ingin memvalidasi sejarah, kau nggak punya alat validasinya, cemananya kau? Oke. Kitab Taurat yang ada di dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, itu adalah kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Kalau kamu mau valid, bisa dicek di orang-orang Yahudi. Ya. Apalah kau ini? Kau ingin memvalidasi kitabnya Musa, kau lari ke Yahudi, cemananya kau? Lah. Ya memang. Lo kok Lah. Terus kitab Taurat itu diberikan kepada siapa, bro? Kitab Taurat itu diberikan kepada siapa? Kacau. Oke, sepengetahuan kamu, kitab kau Taurat kemana-mana itu kau enggak? Lah. Ini enggak jelas sudah arah diskusinya mau kemana sebenarnya kau ini. ya bagaimana? Kita ini kan mau memvalidasi sejarah kenabiannya Muhammad itu. Validasi. Sekarang aku tanya kau, alat validatormu apa? Apa alat validatormu? Kau memvalidasi sejarah itu pakai apa? Pakai congor? Menurut kamu kitab Kejadian sampai Ulangan itu kitabnya siapa? Nanya lah kau. Nanya aja kau terus. Dikasih data, jangan pakai Al-Quran. Kita ingin validasi sejarah. Ya udah, kalau mau validasi sejarah, aku tanya dulu, apa alat validatormu apa? Bodoh kali kau jadi pendeta. Makanya jangan jadi pendeta kau. Jadi ustadz kau biar pintar. Bongok kali. Kemana-mana larinya. Tanya Nabi Musa, tanya Al-Quran, tanya Nabi Muhammad, lari ke Nabi Ismail, lari ke Taurat, lari ke apa lah kau ini? Yang jelas kamu mau bahas apa? Apa yang mau dibahas? Tadi nanya Tuhan, ujungnya lari ke mana? Lari ke kemana-mana larinya. Botol kali. Mau bahas Tuhan, ya udah ayo kita bahas Tuhan. Menurutmu Tuhan yang benar sudah aku jawab. Tuhan yang benar itu begini begitu. Kau tanya lagi. Dan disembah oleh siapa? Sudah aku jawab. Yang disembah oleh umat Islam. Bingung dia. Islam itu kan baru abad ke-7. Aku jelaskan makna Islam. Islam dengan makna yang umum yang dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Pengesaan Allah dengan berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan, mengesahkan Allah. Yang kedua, cakupan yang kedua, terikat dengan ketaatan kepada Allah, taat kepada Tuhan. Yang ketiga, berlepas diri dari segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah, anti terhadap syirik. Itu Islam, dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Itu mana Islam. Jadi kalau ditanya siapa yang menyembah Tuhan yang benar itu, ya umat Islam. Karena kalian botol, kalian nggak ngerti apa itu Islam, kalian nggak tahu makna Islam secara definisi, makna secara umum dan makna secara khusus. Nah, kalau makna secara khusus,
Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Baru kita Islam itu Bro, asyhadu jangan an la di-kick ilaha illallah dong. wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu kita diskusi pakai data, kok jangan mutar-mutar kemana-mana bro. Kok muter aja, kok muter-muter. Saya mau validasi kenabiannya Muhammad itu. Kita jadi gini bro, sebelum nggak usah jauh-jauh kemana-mana, jangan kita bahas tentang wahyu, tentang penerima sebentar, firman. kalau Kita ini validasi penyidik saja ya? asal muasal. Sebentar, Kita sebentar, validasi sebentar. aja asal Kau muasal. penyidik ya? Kau penyidik ya? Bro, namanya kita berdiskusi, mencari kebenaran itu segala sesuatu itu harus dibahas. Iya diskusi. Sebentar. Aku kasih tahu kok ya. Apa arti diskusi? Diskusi itu disebutkan dalam KBBI pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berarti ada 2 arah. Dari tadi kau tanya terus, tak mikir kau. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai data, bukan pakai congor, cop, nggak ada data. Kayak kau ini. Makanya Bang Zuma tuh nggak suka diskusi sama kau, cuma congor-congor aja. Makanya Suma nggak berani tatap muka saya di kamera kemarin-kemarin. Mukanya merah betul kan? Mana Mukamu dia berani? jelek. Mukamu jelek, bukan boleh tatap, jelek mukamu. Kenapa kamu pakai masker kalau mukamu bagus? Kenapa Ya, kamu karena dan aku Suma ganteng. muka kalian kalau Karena- bagus kenapa pakai masker? Ya. Saya Aku muka jawab, jelek aku aja jawab. saya nggak takut kok. Aku jawab. Kenapa kami pakai masker? Karena kami terlalu ganteng untuk menutupi fitnah. Jangan sampai banyak orang terfitnah dengan kami. Oh ya bagus, Ya, good. Ya, confidence is a good. yes. Yeah, I'm very I confident like it. of myself. Yeah, I like that. But why Zuma never confident in himself? Oh enggak, confident dong. Hah? Adiknya aja confident, apalagi abangnya. Oke. Apa bencet dong. Coba kamu buka kamera, buka. Ya, put off your mask. Wanipiro. Put off your mask. I want to Wanipiro. see your face clearly. Shut your mouth. Why you laughing? Ya udah. Oke, kita ke tema diskusi aja. Kenapa dengan Rasulullah SAW tadi? Dengan Nabi Muhammad kenapa? Bang Ya, Moto, jadi Bang gini, Moto, Bang. dia ngomong mau diskusi, tapi dari tadi dia jadi penyidik, dia nanya terus, nanya kemana-mana nanyanya, bukan diskusi itu. Makanya Abang, saya bilang begini, kita tidak perlu membahas tentang ayat-ayat atau wahyu-wahyu yang diterima siapapun itu. Kita validasi dulu penerimanya. Apakah penerimanya ini legitimate nggak? Capable nggak? Legitimate Dia itu accordingnya siapa? Jadi legit itu according to who gitu. Kita tinggal validasi saja. Sejak Siapa? fakta Parameter sejarah. validasimu apa? Para nabi. Oke. Para nabi zaman dulu dan bagaimana cara Tuhan memanggil mereka, berbicara kepada mereka. Bisa diskusinya. Lah, kok nggak bisa diskusi? Parameternya nggak jelas kamu. Kamu maunya apa? Kayak si Yesus itu memang ada yang memvalidasi. Utusan-utusan terdahulu itu memang ada yang memvalidasi. Kedatangan Yesus itu jelas sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Oke. Kalau Yang dinubuatkan, sebentar. Kalau dinubuatkan, berarti Ya. itu bisa divalidasi. Berarti oke. Berarti oke gitu. Berarti oke. Ya, oke. Oke. Kalau dinubuatkan berarti oke. Oke. Berarti 100% itu- oke. 100% oke. Iya. Wait. Musa sudah menubuatkan tentang kedatangannya. Seorang nabi seperti aku ini. Tunggu. Wait. Tunggu baca ya. Oke. Dari Sefaria Genesis 10 nomor 25 ya, dalam Ibrani dikatakan apa? Ula ever yelet sene banim shem ha echad peleg
Melech, Ki, Beyamaf, Niflaga, Haaretz, Vesham, Akhif, Yoktan. Ya. Dalam Emlamikra, data Yahudi semua nih ya. Yoktan. Ya. Be'eretz Araf, Hayasem Yoktan, Zot, Levanim, Gam Kodam, Devuat, Muhammad. Valid. Muhammad. Iya. Iya, arti apa? Muhammad itu artinya apa? Muhammad Dia nggak itu ngerti. artinya apa? Terjemahkan Bang Moto, dia nggak ngerti bahasa Ibrani, kasihan dia pendeta Iya. terjemahan. Muhammad itu artinya apa? Apakah Muhammad Baca. itu? Aham. Baca. Aham. Oke. Aham. Baca. Yuk, Baca. Aku suka ini. nih Aku suka ini. Muhammad ya, kamu mau tahu ya? Ya. Yoktan Be'eretz Araf. Yoktan Be'eretz Araf, di tanah Araf. Hayyah, hiduplah Sem yang dinamai. Sem itu nama. Yoktan. Zot, Levanim. Zot di mana? Levanim itu di masa yang akan. Levanim itu artinya muka. Tapi maksudnya di sini di masa yang akan datang. Gam Kodam, di mana dia akan, dari sinilah, dari garis Yoktannya, dari garis Yoktan. Nebuat Muhammad. Oke. Lanjut. Datangnya siapa? Datangnya siapa? Siapa itu? Gua translate nih. Translate, kasih. Baca. Siapa nih? Muhammad nih. Nih. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini kenapa enggak? Berarti ini fix ya, valid ya? Iya, kamu bahas dulu ayatnya itu. Itu di mana? Di kitab apa? Katanya minta Torah di Kejadian 10 nomor 25. Oke, 10:25. Oke. Dor. Di situ bilang apa? Kejadian 10:25. Iya, Bentar, saya mengulang dulu ya. Penjelasan para rabi di Emlamikra. Menjelaskan bahwa dari Yoktan inilah nanti silsilah Muhammad ini datang. Oke. Good. Enggak Saya good catat. aja. Ya. Oke, Udah ya. artinya baik. Sebentar saya tangkapi ya. Artinya para rabi itu sudah mengklaim bahwa nubuatan Muhammad itu akan datang, betul? Kok nubuatan Muhammad akan datang gimana sih? Lah, coba kamu jelaskan tadi ayat yang kamu sampaikan tadi. Maksudnya apa? Udah berapa kali saya jelasin sama kamu tadi? Kamu belum jelaskan apa-apa. Astagfirullahaladzim, masa belum Lah. jelasin apa-apa? Kamu kan baca itu ayatnya dalam bahasa Ibrani itu. Kamu belum menjelaskannya di dalam bahasa Indonesianya. Apa Udah. maksud Oke. Udah, Turun aja lah kau. Buang waktu. udah, wallah tawallahi. Sudah, Ustaz. Sudah saya bilang. Aku enggak, Bang Moto, aku baca typingan teman-teman, udah turunkan Bang Dio. Sudah dijelasin, dikasih data, dijelaskan, dia bertanya terus, dijawab berkali-kali, masih dia bilang apa? Kau tidak menjelaskan apa-apa. Apa enggak dongok tuh pendeta kayak begitu? Dia bilang kalau dinubuatkan berarti kan valid, bisa gitu kan? Ya udah saya bawa Betul. itu. Berarti valid dong Rasulullah SAW dong. Betul. Valid. Masya Allah ada gurunda. Siap. Valid itu valid. Ada Bang. Itu jelas itu. Di bab 10 itu memang ditegaskan begitu. Tafsiran Yerusalem juga begitu kok. Aman gitu. Mantap. Oh, iyalah. Siap. Keturunan Yafet mendiami Asia Kecil dan pulau-pulau di Laut Tengah. Keturunan Ham mendiami daerah di bagian selatan Mesir. Kemudian Ethiopia dan Arabia. Aman kok itu, jelas kok, nggak ada yang bisa memungkiri itu kok. Teman-teman Aman nggak kok lihat itu. Bang Zuma kan? Ini Roh Kudusnya Bang Zuma yang bicara. Hanya saja kalau kita kasih ilmu-ilmu kayak begitu, Dinda, mereka mencret terigu.
Yang orang dasar-dasarnya aja mereka menangis, apalagi yang sudah masuk ke dalam kajian-kajian yang luar biasa. Itulah manfaatnya on the time-nya. Luar biasa. Iya. Mantap kan ilmunya? Udah aku bilang memang kan, udah aku bilang. Belum. Nanti ada masa, ada saat di mana nanti kita akan buka program lagi untuk panasin kuping penyembah makhluk kuburan. Kita akan kaji tuh. Kita buka semua pemahaman para rabi-rabi tentang Arabia, tentang Hagar, tentang Ismail, tentang Nabi Muhammad. Kita akan kupas tuntas itu nanti. Anda nakana ya malaki beden janjangi tanjana. Apa kemarin sudah kubuat muntah tepung kemarin dia. Penipu. Dia bolak-balik kemarin. Kan Yesus berpesan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Nah, masa dibaliknya percaya katanya. Dibola dalilnya. Kan ku tanya tuh, Yesus menasihati muridnya itu di Bukit Zaitun di antara tahun 30 sampai 33. Ada nggak Paulus di situ? Nggak ada. Nah, di antara tahun 58 sampai tahun 68, Paulus mengaku tuh bertemu dengan Yesus. Berarti ada selang kurang lebih 20 tahun. Turunlah mereka dari Bukit Zaitun, murid-muridnya 10 tahun, 20 tahun. Ketemu si Paulus. Paulus tiba-tiba mengatakan, aku bertemu dengan gurumu loh. Nah, mereka pasti ingat nasihat gurunya dong. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Mau tahu apa kata dia? Percaya katanya, percaya. Gue bilang benar-benar ini pendeta gila betul. Dia bantah dari Yesus. Nah, itulah makanya yang saya katakan bahwa 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu terbukti. Ada nggak adik-adik menemukan, utamanya Dinda Krismoto, ada nggak pernah menemukan di kitabnya Paulus, terkait dengan Paulus itu menghakikatkan Elohim dengan Yesus, ada nggak? Mensatu hakikatkan itu kan nggak ada. Tidak pernah Paulus itu menghakikatkan Yesus itu setara dengan Bapa, itu nggak ada. Coba kita lihat ya di dalam Filipi 2 itu kan. Filipi 2 itu Theos tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi mengambil rupa manusia. Data selanjutnya itu sengaja saya nggak baca. Data di 11-nya itu sangat jelas sekali, data ke-10, 11 dan seterusnya. Itu Paulus mengatakan apa? Itulah makanya sebabnya Allah. Berarti bukan Tuhan Elohim yang turun, bukan Allah yang turun menjadi manusia. Coba Dinda lihat. Mantap. Bisa nggak lihat di mana? Filipi 2. Nomor? Iya. 6 ya. Diterbitkan, dibuka aja deh. Oh, Filipi 2 itu. Oke, pakai ini aja. Sengaja saya tidak pernah bahas data selanjutnya karena saya mau lihat sejauh mana mereka pelajari tentang Bibelnya. Kok nggak bisa balikin kamera ya? Gimana sih caranya dia? Eroki naik anda. Eroki naik is kingdom. Eroki naik. Nah ini ya. Sinam, dia mau ke Sinam, Oke. malam. Iya. Coba dibaca nomor 6-nya Dinda. Nomor 6, yang walaupun dalam berupa ilah tidak menganggap kesetaraan dengan ilah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nomor 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus lanjut lagi. Coba nomor 9-nya. Nomor itu 9. kuncinya di situ. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama. Allah meninggikan Yesus itu cuma lebih jahat dari Paulus. Paulus tidak pernah mensehakikatkan, tidak pernah mensetarakan Yesus dengan Bapa Elohim, itu nggak pernah. Tapi si kucluk pemakan bungkusan tempe itu dia nganggap bahwa Yesus dan Bapa itu sehakikat. Itulah makanya Yesus mengatakan apa?
celakalah ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Kenapa dia celaka? Karena dia menggiring orang di luar dari golongan mereka menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menghakikatkan Kristus yang datang kepadanya itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Bahkan pernah, oleh karena Bapa itu Esa, maka Esa juga lah Yesus. 2 yang Esa, nggak pernah dia sehakikatkan, nggak pernah. Sejahat-jahatnya Paulus itu nggak pernah. Tapi yang ini nih, yang pemakan anus babi gitu, dia nggak bisa bedakan antara tai orang, tainya sendiri dengan makanan, dengan sampah. Diambat semua. Kayak tadi kan, bagaimana caranya memvalidasi Nabi Muhammad itu nerima wahyu? Wahyu Al-Quran. Roma, Galatia, Filipi, Efesus, pada Lepararang itu dari mana? Siapa yang validasi itu? 13 buku itu surat kepompong dari mana? Siapa yang coba yang memberikan otoritas untuk mengatakan bahwa ini adalah wahyu? Siapa coba? Al-Quran kau ragukan, 13 buku kau telan mentah-mentah. Iya kan? Iya. Sekarang kalau misalnya nih, kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Allah, Nabi Muhammad. Allah bukan makhluk. Ketika ingin berbicara kepada Nabi Muhammad, maka melalui Roh Kudus, malaikat Jibril. Itu tidak bisa kita tolak tuh. Nah sekarang Tuhannya mereka sudah turun ke bumi jadi Yesus. Kenapa pada saat Yesus jadi manusia tidak ketemu dengan Om Paul? Kan sudah jadi manusia. Iya kan? Kan mereka selalu minta saksi. Mana saksinya Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad? Yang sekarang Allah bukan manusia. Bisa dibaca di dalam Bilangan 12 nomor 6. Ketika Tuhan ingin memberikan wahyu melalui penglihatan dan mimpi Nabi. Bukan Tuhan turun ke bumi. Nah, Tuhannya mereka sudah turun ke bumi. Sudah jadi manusia. Ada nggak pernah bertemu Yesus Paulus? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Tuhan sudah turun ke bumi nih. Sudah turun ke bumi. Ya, 33 tahun katanya. Di mana Paulus sendiri mengatakan di Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kan dia selisih 3 tahun sama Yesus. Dipilih dari sejak rahim ibu. Pertanyaannya, dipilih jadi penyesat atau dipilih jadi orang benar? Karena di dalam kitab Mazmur, penyesat itu sudah dipilih Tuhan dari sejak dalam kandungan. Nah, kalau dia dipilih menjadi orang benar, sekampung dengan Yesus, satu RT dengan dia, satu kabupaten, kecamatan dengan Yesus, kenapa nggak jumpa? Kenapa nggak mendampingi Yesus kalau ente dipilih dari rahim menjadi orang benar? Iya toh? Kenapa nggak mendampingi Yesus? Contoh, kalau Bang Suma hidup pada zaman Yesus, tangan kanannya Pak Yesus itu pasti Bang Suma. Jangan kalian coba-coba sentuh Pak Yesus kalau ada saya. Untung saya nggak satu saman. Kalau saya satu saman, semua orang Farisi yang mencoba mau mengakiti Yesus, aku habisi kupingnya semuanya. Untung aku nggak satu saman Yesus. Kalau satu saman, saya jihadnya di situ. Pasti saya dengan Yesus akan jihad sama-sama. Ini enggak, malah orang dibunuh, dilantik pula tuh jadi sembahan, kan aneh. Jadi nabi nanti kan jadi nabi ki. Jadi rasul. Itu makanya aku bilang, andaikan Khairil Anwar sesaman dengan Lukas, Markus, catatan-catatan puisi mereka juga akan mereka jadikan sebagai firman Tuhan. Nah, untung Khairil Anwar tidak hidup sesaman itu. Iya. Sutradaranya film Wiro Sableng juga, penulis naskahnya. Andai hidup sesaman itu jangan jauh-jauh. Luga Tambunan kalau hidup zaman itu menulis sebuah buku, dijadikan nabi juga, dijadikan rasul. Luga kalau turun naik surga kan dia kan, turun naik surga Luga itu. Nah, coba sesaman dengan penulis kitab Wahyu, dijadikan rasul juga. Nabi Tabung bulan. Dia naik mobil Rolls Royce di surga. Gila itu. Itulah makna mendalam dari apa yang saya katakan tadi, Dinda. Kalau dalam ilmu mantik, ilmu logika ya, ilmu kalam, kita bicara tentang ilmu kalam nih. Ini buku ini kan tidak pernah Yesus tahu kan? Iya.
Pada hari Sabat seperti biasa di tempat kelahirannya dia masuk ke dalam bait suci membaca Alkitab. Kan ini yang dibaca. Perjanjian lama nih, kitab tanah. Yesaya. Kan? Dia nggak pernah baca ini. Iya. Ya. Nah, yang paling dekat dengan Yesus ditulis tahun 48 Galatia. Permasalahan sekarang Lukas di tahun 60-an, Matius tahun 60-an. Kisah para Rasul nggak ada yang tahu tahunnya kapan. Kemudian Yohanes antara tahun 90-100. Artinya ini ditulis sesuai pesanan, boleh nggak? Boleh. Agar supaya Yesus ini menjadi penebus dosa. Ya bisa lah, bisa. Itulah yang Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bisa jadi ini semua menyesatkan banyak orang. Bisa jadi ini kandungan ini, maksudnya para penulisnya, kitabnya, penganutnya dan seterusnya. Bisa jadi kita nggak nuduh, tapi bisa jadi. Kenapa? Kan ini tidak memiliki legitimasi, tidak ada pengesahan dari Yesus. Jadi ini makanya sering saya katakan, Dinda, saya bukan ngajarin kepada yang di bawah. Saya sering mengatakan begini. Kalau dia mengatakan Islam belakangan ada di abad ke-7, tapi ada satu hal yang mereka lupa. Nabi Isa alaihissalam lebih dulu datang daripada mereka Kristen. Itu Nabi Isa lebih dulu daripada mereka. Nabi Isa datang mengajar Injil ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Setelah Nabi Isa kemudian mengalami dinamika dalam kehidupannya sebagai nabi kepada kaumnya, diangkat beliau kan. Datanglah orang-orang asing ini melakukan penelitian. Isa ditulis dalam bentuk Yunani karena buku mau disetor kepada orang menggunakan bahasa Yunani. Isa berubah menjadi Isaus, menjadi bahasa Inggris Jesus, masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Berarti Nabi Isa lebih dulu daripada buku ini kan. Nabi Isa kita lebih dulu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bercerita tentang Yesus, yang mereka bahasakan di dalam itu adalah cerita-cerita tentang Nabi Isa yang mereka kumpulkan dalam bahasa Yunani yang menggunakan nama Isaus. Isaus ini berarti kalau mereka bercerita tentang Isaus, syukran, berarti dia sedang membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Bedanya, mereka menceritakan Nabi Isa dalam bentuk penelitian hasil kesaksian-kesaksian orang. Sedangkan Al-Quran yang maha menyaksikan langsung. Masya Allah. Yang maha menyaksikan langsung, yang menceritakan kepada Nabi Muhammad. Sementara mereka mendapatkan cerita-cerita dari orang-orang yang kesaksiannya, siapa yang bisa memberikan kemudian jaminan kesaksiannya betul. Iya. Sedangkan kontradiksi, kontraversi, kontraindikasi, apalagi? Kontrasepsi juga ada. Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi. Kontraindikasi. Ya, muncul di sini. Siapa yang bisa menjamin? Nah, dia bisa menjamin. Yesus tidak memberikan legitimasi. Sedangkan faktanya apa? Untuk supaya dianggap benar, ini terjadi revisi, ya kan? Terjadi koreksi, ya kan? Terjadi evolusi terhadap buku mereka. Al-Quran, oh gagah dia. Ulangan 33 nomor 2. Dia datang dari gurun paran, membawa di tangan kanannya membawa hukum yang menyala-nyala. Inilah dia, hukum yang menyala-nyala, yang membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Membawa 10.000 manusia suci yang bersunat untuk menaklukkan kota Mekah. Nih, ulangan 3322, ulangan 33 nomor 2. Ini, jadi hukum ini, aturan ini tentang Nabi Isa turun ke bumi langsung kepada Nabi Muhammad. Apa pembuktiannya? Secara logika sederhana. Ini saya buktikan. Di Bible ini, ketika saya buka, yang muncul di dalamnya adalah pengajaran Nabi Isa. Apa buktinya? Ketika Nabi Isa mengatakan, aku diutus kepada kaumku Bani Israel. Apa ajarannya? Allah, Alkitab, Injil, iya kan? Nabi, Rasul. Mereka mendapatkan dari Nabi Isa. Yang ada di sini, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Muncul di sini. Ajaran-ajarannya Nabi Isa masuk ke sini. Berarti Al-Quran datang abad ke-7, tetapi informasinya berasal dari Sang Maha Menyaksikan dan akurat pemberitaannya dibandingkan ini. Makanya ini selalu melakukan pendekatan pengetahuan. Kenapa melakukan pendekatan pengetahuan? Karena sederhananya begini, Adinda. Yang disebut kitab suci
firman Allah bahasanya pasti lebih tinggi daripada bahasa manusia. Benar ya? Jadi manusia itu berada di bawah. Mau dia profesor, kompresor, kalkulator, koblator atau apapun itu, pasti di bawah, rendah dia. Maka ilmu yang mengais-ngais, siang malam 24 jam mengais-ngais untuk paham ini nggak bisa dirubah. Mereka lah yang harus merangkak untuk mengetahui ini. Tapi kalau ini beda, beda. Ini yang harus tunduk kepada logika mereka. Mana firman Tuhannya? Hilang. Yang ada hanya pengetahuan manusia. Manusia yang tahun sekian sudah nggak ngerti, bang. Gimana? Kita perbaiki sedikit, kita renovasi sedikit, kita variasi sedikit, kita revolusi sedikit, adakan sedikit perbaikan supaya mereka mengerti. Karena dia hidup di zaman Gen Z, tidak mengerti lagi bahasa tempo dulu. Rubah lagi. Mana firman Tuhannya sekarang? Kalau ini dikatakan firman Tuhan, berarti orang yang duduk di lai sana itu Tuhan semua dong. Betul nggak? Itu berarti mengkoreksi perkataan Tuhan. Lebih tinggi bahasa mereka daripada bahasa Tuhan. Ada nggak profesor, kalkulator yang bisa mengoreksi ini? Ada? Nggak ada, karena bahasa Tuhan bukan bahasa manusia. Tapi kalau ini Pak, ini makanya pernah saya berdialog dengan seorang polemikus Oten, masih di Zoom waktu itu. Kamu tidak punya ilmu untuk membahas, untuk mentafsirkan Bible. Ku bilang, apa katamu? Ilmu apa yang harus saya pelajari untuk mengetahui isi Biblemu? Coba kau katakan kepada saya, ilmu apa yang saya harus kuasai biar ku bayar supaya saya sekolah? Eksegesis kan? Kau ngerti nggak eksegesis itu? Ini tidak perlu dieksegesis lagi. Kenapa? Ini adalah hasil tafsiran para penerjemah sehingga menghasilkan ini. Ini sudah hasil tafsiran. Ini hasil tafsiran orang. Ini sudah tidak perlu lagi ditafsirkan. Ini sudah sesuai dengan tafsir akal kita manusia. Apa yang ada di situ, itulah yang harus kita jadikan sebagai manifestasi pengetahuan tentang Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini, Bung, terjemahannya itu adalah upaya manusia untuk mengetahui firman Tuhan. Posisinya bukan firman Tuhan, tapi upaya manusia menggunakan bahasa manusia sesuai dengan kesanggupan manusia untuk mendekati ilmu Allah. Makanya Al-Quran tidak bisa hanya dengan satu ilmu terjemah, dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Makanya Al-Quran turun dalam bahasa Arab itu sudah diatur oleh Allah, sebab bahasa Arab adalah bahasa yang meliputi seluruh aspek bahasa rasa yang ada di bahasa manusia. Tapi kalau ini, ayo disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk mengetahui ini? Bahkan saya lebih pintar, lebih paham Bible daripada Raja Kondom. Ya, Raja Kondom yang tadi saya lebih pintar. Matius 23 Dinda, Matius 23. Apa katanya? Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau ke sana. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, kan itu dua yang disebut di sana. Mesias palsu dengan nabi palsu. Artinya ada Kristus palsu mengutus tangan kanannya. Nah, sekarang siapa tangan kanannya? Mesias ini. Siapa tangan kanannya? Yang menulis 13 buku itulah tangan kanannya. Om Paul. Iya, siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Lukas hanya melakukan penelitian. Matius melakukan penelitian kesaksian-kesaksian. Yohanes penulisnya juga melakukan pengumpulan kesaksian-kesaksian. Markus sama dengan Lukas. Satu-satunya hanya Paulus yang dari otaknya sendiri turun ke sebuah buku. Inilah yang mereka sembunyikan identitasnya sebagai nabi. Tapi kecolongan. Kenapa saya katakan kecolongan? Karena di dalam Kisah Para Pewarta 13 nomor 1 kan jelas di situ. Ada beberapa nabi di Antioquia. Salah satunya siapa? Paulus. Saulus. Tidak bisa mereka bergerak, nggak bisa lari kemana-mana. Nah, itulah susahnya. Jadi onde-ondenya nanti ke depannya kita akan bikin gurauan seperti ini. Gurauan berbobot berisi, ya, datang Dinda Dio kasih dari sisi Quran, datang Dinda Krismoto dari sisi bahasa Ibrani Aramaik, datang saya bahasa kocaknya, sudah selesai. Bunuh diri orang dibawa yang dengarkan oten-oten ini.
belajar santet karena mereka belajar santet. Gimana Dinda? Saya dari tadi mikir begini aja kan dah. Ini kalau kita lagi nongkrong duduk santai terus ada Oten kan. Kita ngobrol kayak begini nggak pakai HP nggak tak ngangai. Gini mulutnya. Teman-teman tak ngangai itu ini mangap tahu nggak? Jadi aku bayangin Iya, mangap. aku kan sering nongkrong nih teman-teman sama Bang Zuma sama Kiros Motor. Terus ada Oten di situ umpamanya ada Oten terus kita ngobrol kayak begini. Aku nggak habis mikir nih Oten kira-kira ngapain ya? Mangap begini mukanya. Dulu pernah terjadi Dinda S2 teologi Oh, iya. dengan saya tangan kosong di Entos, tangan kosong S2 teologi bawa setumpuk buku-buku, saya tangan kosong, aku jelaskan gemetaran sampai meja itu goyang juga sambil menangis. Gimana? Bukan masalah ilmu yang dia terima, bukan Dinda, bukan. Karena saya yang minta kau buka di sini, kau buka di sini, marah digituin. Jadi oke, mana aku bilang itu kan kitabmu. Ya harus kau buka di situ dong. Abang lulusan apa? Enggak ada lulusan. Enggak ada lulusan. Saya sarjana-sarjanaan saja. Kenapa bisa Anda tahu? Saya kan belajar. Nah, itulah keistimewaannya kita. Ada kan sering kita mengatakan, kami ini bukan umat penghafal. Benar enggak? Tidak seperti Al-Quran dihafal. Kami ini bukan, tapi kami memahami. Coba, bagaimana ceritanya orang bisa memahami kalau dia tahu isinya ini? Ayo. Betul. Bagaimana orang bisa tahu ini kalau dia nggak hafal? Minimal dia tahu. Berarti kalau kita simpan di hati, berarti kan ada di sini kan? Iya kan, Dek? Kalau ada cinta di sini, ada di sini. Pasti. Kalau ada cinta di sini, ada di sini. Itu kalau ada cinta. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Makanya ada surah kasih sayang. Coba kita ini macam yang tidak pernah pondok dari kecil usia 2 tahun 3 tahun disuruh baca surah-surah pendek sampai hari ini masih melekat. Kenapa? Karena di sini ada cinta. Ada cinta. Bukan cuman kita yang mencintai Quran. Keliru orang yang mengatakan kalau cuman kita yang cinta Al-Quran itu. Keliru. Al-Quran juga mencintai kita. Apabila kita mencintai Quran, Quran juga mencintai kita. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan. Cobalah orang-orang yang hafal Quran ini, sedikit aja melakukan maksiat, Al-Quran pasti keluar sedikit demi sedikit. Makanya orang mengatakan sama saya biasa, Dinda, apakah Anda menghafal Bible? Enggak. Kenapa bisa? Bible nggak bisa masuk di kepala saya. Loh, kenapa nggak bisa masuk? Ya kan tidak rasional. Tapi kenapa bisa Anda tahu? Ya itu cuma di luar kepala. Karena kalau dia masuk, dia nggak bisa serumah dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengatakan kul huwallahu ahad. Terus masuk lagi pemahaman yang satu yang berbalik masuk ke dalam. Ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Ya nggak bisa. Gila saya nanti lama-lama. Nggak bisa. Jadi dia cuma di luar memutar-mutar di kuping sini, ada di dalam. Jadi ini nggak dihafal, tetapi hanya ada di kuping. Mereka tak ada di kuping, tak ada di mata, tak ada di hidung, tak ada di mulut, tak ada. Makanya kalau kita berdebat sama mereka, itu tertulis di mana? Di bab berapa? Setelah ditunjukkan kan, ini hebatnya mereka. Coba, di mana itu tertulis semua? Matius 23. Bab berapa? Sudah 23. Oh, ini nomor berapa maksudku? 15. Nggak ada ini. Harus kau baca ayat sebelumnya. Tidak. Kita yang Tadi paham, kan kita yang diajarin. Karena tadi Kiros Motor digituin sama si Kingdom, sudah dijelaskan, dia bilang apa? Tidak ada kau menjelaskan. Tidak ada kau jelaskan. Allah Akbar. Dijelaskan panjang lebar. Saya dengar itu, saya dengarkan itu. Saya gila aku bilang itu. Setelah dia diajarin kan, Betul. mereka diajarin, apa kata dia? Baca data sebelum dan sesudahnya. Sudah dibaca kan gitu, sudah dibaca. Baca perikopnya. Ujung-ujungnya apa? Tidak bisa Anda memahami kalau tidak ada Roh Kudus. Lah, terus kalian, kalau kalian punya Roh Kudus, ini kan tidak perlu kalian baca. Roh Kudus itu kan Tuhan, katanya, pribadi satu dari 3 pribadi Tuhan. Kalau ada Roh Kudus berarti ada yang maha mengetahui di dalam diri lo. Jangankan ini. Saya sembunyi begini, lalu saya tanya, saya lagi ngapain? Harusnya kau tahu. Iya. Kan ada Tuhan di dalam dirimu. Iya kan? Iya, harusnya kau tahu. Tanya Tuhan yang ada dalam dirimu. Nah, saya ngapain? Lagi ngapain? Saya pakai baju apa? Nggak bisa kau jawab.
Itu artinya bahwa hanya halusinasi. Nah, inilah yang Al-Quran coba dalami nanti. Bukan saya ngajarin, tapi saya belajar sendiri. Al-Quran An-Nasiyat itu, Dinda. An-Nasiyat ayat 34 tentang jawaban dari surah Maryam ayat 71-72 yang mereka selalu hujat itu. Yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Itulah mereka. Mengutamakan kesenangan dunia daripada kesenangan kekal. Apa yang dimaksud dengan kesenangan dunia? Coba dibaca Al-Quran surah An-Nasiyat 34 sampai data selanjutnya tuh. Dia lebih mengedepankan, lebih mementingkan kesenangan dunia. Maksudnya jempol. Oh, kami kan ajaran kasih. Nih kami kasih. Cuman kesenangan dunia. Cuman jempol tuh. Oh iya tahu, kasih nih ajaran baik, tak kasihilah musuhmu. Iya sudah kasihlah dia. Wow, musuhmu dikasih. Paling baik memang ini. Wah, tapi hanya kesenangan dunia tok. Kenapa? Karena mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu. Adik-adik sekalian, menarik sekali yang tadi kejadian 10:25 itu. Nabrak. Makanya rabi-rabi Yahudi itu tidak pernah ribut dengan kita. Saya terakhir ke Jakarta, Dinda, kemarin. Saya sholat bersama dengan orang Yahudi di Kokas. Masjid yang di lantai dasar itu. Yang kita ketemu itu ya. Saya sholat dengan orang Yahudi. Iya. Saya sholat dengan orang Yahudi, terus saya bincang-bincang. Saya bilang, Judaism. Iya, bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa, aku bilang gitu. Oh udah, bahasa Indonesia, tapi saya tebak-tebak, boleh. Kenapa? Ya kan, kenapa Anda ini kan masjid di bawah dek, kayaknya. Kenapa sholat? Kenapa tefilah di masjid kata? Yang di sudut itu kan? Dia bilang apa? Karena ini bukan rumah berhala. Ini rumah Hashem, Bait Hashem. Ini bait Hashem, ini bait Hashem kata. Ini Baitullah kata dia gitu. Terus kenapa enggak di ini? Aku bilang, apa dibilangnya? Inazan. Inazan kata dia. Inazan. Berhala kok bisa? Iya, inazan. Itu inazan. Jangan mau, itu inazan. Ini bait Hashem. Tuh kata dia. Dia sholat. Saya curiga, kok sholatnya kok beda ya? Oh, Yudaism ternyata sudah melilit rambutnya. Ya. Itulah hebatnya. Jadi artinya bahwa mereka tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar, agama yang sudah dijanjikan kepada saudara kita dari Bani Ismail. Karena memang dijanjikan akan datang dari mereka juga raja-raja. Raja di situ kan bisa nabi. Kalau orang Yudaism mengatakan raja itu identik dengan nabi. Raja Daud itu nabi. Kemudian Salomo nabi. Itu mereka akui kok itu. Jadi kalau dikatakan 12 raja diutus, gimana Dinda? Mereka lebih hormati Muslim ya daripada Kristen ya. Oh, bukan hormati lagi, bukan. Dia menganggap kita ini adalah saudara. Islam dengan mereka itu saudara. Lain dengan Zionis itu beda. Beda. Itu kan bukan. Bukan. Ya. Tapi karena mereka yang Yudaisme ini yang mendalami kitab Tanakh, mereka menganggap kita saudara. Islam dengan itu adalah bersaudara. Karena menyembah kepada Hashem, maksudnya pencipta langit dan bumi, Eloah Abraham, Isa, Ismail. Kemudian mereka menghargai Torah dan tidak mengambil terjemahan Torah untuk masuk ke keyakinan mereka seperti tetangga. Menghargai Torah di Al-Quran katanya memuji Torah sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sementara di sebelah dianggap sampah. Ada kan? Dia nggak sudah gitu diambil tapi dianggap sampah. Islam menganggapnya itu cahaya dan petunjuk tetapi dimuliakan. Terus Nabi Ibrahim di sana diberkati, setiap ibadah mereka memberkati Nabi Ibrahim. Nah, dan satu lagi, apa kata dia waktu itu? Coba baca Kejadian katanya. Kejadian 17. Yang sering kita bawa, Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Bahwa perjanjian kekal yang tidak bisa diputuskan dan tidak bisa kemudian rusak oleh kekuatan apapun di bumi adalah bahwa keturunan Ismail dan keturunan Ishak akan menyembah aku.
akan menyembah aku secara turun-temurun. Mereka tidak akan menggantikan kemuliaanku dengan apapun. Itu sumpah Elohim terhadap keturunan Abraham. Datang mereka si Raja Kondom tadi itu, dia apa legitimasinya Nabi Muhammad. Lah, Paulus kau tanya, kuceluk. Paulus kau tanya. Paulus dari mana? 13 buku pula tuh. Terus selalu kalau dia itu naik sejarah tapi tolak ukurnya buku ini. Iya, Dia mengajak kita bersejarah. Ini kan? Tadi kau bawa Al-Quran tidak mau dia. Jangan kau bawa Al-Quran, ditanya. Loh, lucu kau. Al-Quran kau tolak. Dia kau ambil. Dia ukur Al-Quran pakai ini katanya buku sejarah katanya ini. Ya sudah suka kau lah, cumi. Allahu Akbar, Masya Allah. Tak naik dia tadi bawa. Aduh. Ya kalau Sudah si panjang lebar Raja dijelaskan Kondom mau oleh datang, habis Isya nanti Anda naik ke sini, Habis Isya, siapkan habis materi Isya. Anda itu tema Habis saya Isya, tahu. Bang. Ya, habis Isya. Habis Isya, Bang. Habis Isya Anda ke sini. Sekarang udah mau maghrib. Tema ini nih. Udah maghrib di sana. Dewa Molok minta tumbal. Ini beneran ini. Imamat berapa itu? Imamat 20 nomor 3. Iya. Imamat 18 nomor 18, 21 25. Iya. Itu harus kau pertanggungjawabkan ini. Kepada siapa Yesus kalian persembahkan, kan gitu. Kepada Tuhan kami tidak mungkin. Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia. Nah, kepada siapa kemudian Yesus ini dipersembahkan? Nah, begitu sebentar habis Isya kalian naik ke sini lagi. Oke, adik-adikku sekalian, Siap. ada yang ingin disampaikan kan? Terima kasih banyak waktunya Panglimaku, Gurundaku, Abangku. Aku yang Ustadz berterima Tio. kasih banyak Terima kasih ilmunya. banyak semua buat yang di bawah, sahabat-sahabat Bang Juma. Terima kasih banyak buat supportnya semua, sudah diberikan waktu ke saya, Ustadz Tio dan semuanya. Masya Allah, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian, dan semoga apa yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Amin, Terima kasih amin, banyak, Abang Dan. amin ya Rabbal. Sama-sama Dina. Izin pamit, Ustadz Tio, Ya. Panglimaku, Gurundaku, Abang Daku, Iya, semuanya, sahabat-sahabat Bang Zuma yang ada di bawah. Terima kasih Amin. banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku juga wabarakatuh. pamitkan dah. Terima kasih banyak. Ya Dinda, Sehat-sehat, Ki, selalu. terima kasih. Selalu dijaga insya Allah. Kita juga. Diberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga Amin, persahabatan kita, persaudaraan kita langgeng sampai akhir hayat kita insya Allah biidznillah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, itulah tadi adik-adik kita para pejuang mujahid dari Apologet Islam Indonesia, aset agama kita. Penampilan sederhana, tapi mereka ini adalah lumbung ilmu. Mereka tawadu, ya mereka sangat hormat dengan Bang Zuma. Dia belum tahu, di belakang mereka Bang Zuma itu preman. Tapi kalau jumpa sungkeman, peluk, hormat, berjalan di depan saya aja mereka segan. Saya luar biasa sama mereka. Dalam hati saya, lu nggak tahu kalau aku di Makassar itu ludahi mukanya orang kalau ada kurang aja. Kalau gitu ini aja yang kita baik. Dulu kalau saya masih ngajar, masih aktif ngajar, wah kejam saya Bang. Tapi anak-anak ini ilmunya luar biasa, Masya Allah, begitu tawadu, rendah hati gitu ya. Tapi berjiwa besar. Nah itu bagusnya itu di situ, rendah hati berjiwa besar. Mereka, saya nelpon, saya di Medan. Tolong besok jam 7 kalian sudah harus ada di Medan. Besok subuh bahkan tengah malam mereka sudah ada. Siap Panglima. Kamu di mana? Aku udah di bandara. Bandara mana? Kuala Namu. Gila benar. Itulah anak-anak ini hebat. Saya suka cara mereka. Dulu waktu saya masih di kader organisasi, mereka ini seperti pasukan ninja. Itulah hebatnya. Nggak rugi. Kenapa api itu tidak perlu euforia kali? Maksudnya api harus bertumbuh menjadi besar, bla bla bla. Nggak terlalu gimana kali. Yang penting
di tangan kanan saya, di tangan kiri saya, muka belakang saya ada anak-anak saya, orang-orang hebat yang bisa kemudian fighter dengan musuh, faktor dalam arti kata ilmu. Ya, ada Dinda Ardiansa, Kuryosmoto, kemudian mereka berdua. Ya, kurasa itu udah cukup untuk melawan, ya, melawan kemudian penyembah-penyembah anak sapi. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bersyukurlah kita ini tinggal dukungan dari umat Islam seluruh dunia kepada Apologet Islam Indonesia ini. Bagaimana bisa Apologet Islam ini memiliki tempat di hati umat, memiliki perhatian dari umat. Karena satu-satunya organisasi Islam yang berhadapan langsung dengan orang-orang zalim dalam tanda petik itu hanya Apologet Islam, dan mereka nggak setengah-setengah. Saya pernah uji mereka semua, termasuk yang di Medan sana. Teman-teman api Medan itu pernah saya uji. Nyali, anak-anak api Medan itu jangan diragukan, Bung. Saya nggak main-main. Saya sampaikan kepada mereka, Anda siap? Siap. Istri gimana? Udah ikhlas? Nggak usah dipikir itu, Bang. Yang penting kita selamatkan dulu para mu'alaf ini. Kita terjun langsung masuk di tempat penyanderaan. Nah, mantap kali anak-anak Medan. Api Medan luar biasa. Luar biasa. Yang pertama dengan laskar-laskar yang ada di sana. Teman-teman kita yang ada di Sumut, Anda luar biasa. Ya. Anda luar biasa, teman-teman yang ada di sana, ormas-ormas Islam yang bersatu di dalamnya. Saya salut, kalian luar biasa memang. Mantap. Jadi tidak rugi kemudian api ini punya nama di tengah-tengah umat. Begitu juga api yang ada di Bandung, api yang ada di Jabo, kemudian api yang ada di Riau. Ini tidak kalah juga hebatnya. Mereka luar biasa, militan semua, Masya Allah. Militan semua, luar biasa. Anak-anak api meskipun tidak seperti yang kita inginkan, euforianya harus nampak di permukaan, tapi mereka luar biasa. Yang di Riau itu lucu. Kalau nggak ngechat sebulan, dia tuh kayak gelisah gitu kan ya. Habis itu, abangku, aku kangen kali. Begitu mereka itu apa ya? Luar biasa kecintaannya terhadap Bang Zuma tuh. Sayang sekali sama kita. Jumpa sama mereka itu ya, intinya luar biasa lah. Mereka sangat sayang sama Bang Zuma. Sayang kali. Dan itu bukan pura-pura, memang benar-benar dari hati. Makanya maaf kata nih ya teman-teman, itu terjadi seleksi alam. Terjadi seleksi alam di antara mereka yang ya tengok aja sendiri, yang tadinya bersama tiba-tiba menjadi musuh. Lain cerita, ada juga yang keluar bukan karena ada masalah, enggak, karena minta untuk konsentrasi di keluarga, karena kesehatan, karena faktor harus konsentrasi dengan ekonomi keluarga dan seterusnya. Kita maklumi, kita nggak bisa kemudian memaksa. Ya silakan Dinda, kalau memang itu alasannya kami terima untuk supaya bisa konsentrasi daripada selama ini setiap ada kebutuhan jalan, ada kebutuhan terbang, ada kebutuhan terbang lagi, anaknya masih kecil-kecil. Jadi ya udahlah kalau memang seperti itu adanya, karena ini amanah besar. Api ini kelihatan kecil tapi beban umat terlalu besar. Ya udah silakan, kami ikhlas. Tapi kita tetap berjuang di circle yang sama meskipun kita berada pada kendaraan yang berbeda. Tapi misi dan perjuangan kita sama. Takbir, Allahu Akbar. Salaman, pelukan, ciuman, tangis-tangisan. Berpisah untuk bersama selamanya di jannah. Allahu Akbar. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang keluar secara tidak sah, ada yang murtad, ada yang hilang, ada muncul lagi di dunia sosial. Apa ya? Di hotel tinggal makan tidur, nggak kerja-kerja. Ada banyak. Karena ya seleksi alam. Seperti itu teman-teman. Saya kira begitu dari saya sebagai intermezzo sore ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan
itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat teman-teman sekalian, kalau besok hari ada yang bersaksi, aku waktu di Islam, aku begini dan begitu. Begitu saya menjadi anak-anak papi, aku mau muntah dengannya. Begitu aku jadi anak-anak papi, aku dengan anak-anakku, hubungan kami, oh baik sekali. Hei, bagaimana tidak baik? Iblis sudah tidak bekerja samamu. Orang menjadi jahat karena masih ada iblis yang mengganggunya. Dan iblis hanya mengganggu orang-orang yang calon penghuni surga. Kalau sudah masuk dalam lingkaran neraka, buat apa lagi iblis mengganggunya? Tak ada iblis bagi penghuni neraka, karena sudah masuk dalam lingkaran mereka. Yang diganggu itu umat Islam. Jadi wajar kalau umat Islam itu melakukan satu tindakan yang ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berada pada dua keadaan. Kadang dia bertakwa, kadang dia jahat. Itu bukti. Jadi jangan tergiur. Setelah saya menjadi anak papi, anak papi, Tuhan yang dipanggil papi. Mami Tuhan begitu baik, sudah melahirkan papi Tuhan yang mana papi, weh dompala karnoba. Dulu anak saya waktu saya masih Islam, susah aku berbicara semuanya, sikit-sikit emosi. Ya makanya di Islam itu disuruh sholat, minta petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan yang engkau murkai, bukan pula yang sesat. Itu mintanya, karena kita memang selalu dibawa iblis untuk meninggalkan Islam. Lah kalau anda sudah masuk dalam lingkaran dia, anda mau dibawa kemana lagi? Tuyul. Yang anda dikasih yang baik-baik ajanya, yang baik-baik aja. Oh baik, supaya apa? Supaya anda menjadi corong contoh kepada yang lain, agar yang lain juga masuk ke circle anda. Setelah masuk ke circle anda, mati kemana? Hah? Kemana setelah mati? Hah? Dulu aku, sekarang aku menjadi anak-anak papi. Bahlul. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Jangan tertipu dengan manisnya dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi mereka, sifatnya sementara. Surga kita ada di akhirat, sifatnya kekal. Biar kita menderita di dunia ini, ketika kita ada melakukan kesalahan kehilafan, bertaubat. Allah Maha Pengampun, jauh lebih besar pengampunannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup di sini, udah azan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kepada saudara kami non muslim, ketika ada kata-kata yang menyakiti hati kalian, ingat, ini adalah dialektika agama. Tidak mungkin tidak ada yang tersakiti atau tersinggung. Pasti ada, tapi tujuannya agar kita menyadari, lepaskan semua istilah-istilah Islam dari agama saudara. Kami tidak akan terlalu jauh melampaui daripada apa yang Anda tidak inginkan. Tapi selama kalian masih menggunakan istilah itu, jangan pernah merasa tersakiti, jangan pernah merasa Anda tersiram air ketika Anda sendiri yang kemudian mencoba untuk nyelam di dalam laut. Oke? Jadi saya minta maaf, saya sebagai seorang muslim harus menegakkan yang hak-hak, batil-batil, tak ada abu-abu. Baik teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga aku begini ya? Kiri kanan pula tuh. Kalah ini berarti kalah siapa yang penyanyi dangdut itu, Jaja Miharja. Dia cuman kiri, aku kiri kanan loh.
Gimana cara menghentikannya ini?